Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diki Wahyudi. Baik, di sini saya akan menjawab dan membahas soal SBMPTN sejarah. Lanjut saja ke soal yang pertama. Perjanjian Giyanti membuat kekuasaan penerus kerajaan Mataram melemah karena A. Semua wilayah bekas kerajaan Mataram langsung dikuasai VOC. B. Semua kehidupan politik kerajaan Mataram diatur oleh Belanda. C. Memperuncing konflik antara kerajaan di Jawa khususnya Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya guys ya. D. Meningkatnya konflik antara Surakarta dan Yogyakarta. Dan E. Hilangnya kepercayaan terhadap Raja Jawa di mata masyarakat. Baik, kita ke pembahasannya. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari pada tahun 1755 di Desa Giyanti. Isi dari perjanjian tersebut membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu wilayah barat Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang dikuasai oleh dengan gelar Sri Sultan Mangkubuwana I, sedangkan wilayah timur Surakarta tetap perintah oleh Pekabuwana III. Perjanjian tersebut membuat kekuasaan para penerus kerajaan Mataram melemah karena wilayah Mataram yang terpecah belah membuat VOC dengan mudah mengintervensi kerajaan karena telah berhasil menguasainya, yaitu jawabannya adalah A. Karena semua wilayah bekas kerajaan Mataram langsung dikuasai VOC. Itulah kejamnya dulu. Lanjut ke soal yang kedua. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta memajukan bahasa Jepang dan pelarangan penggunaan buku-buku dari barat. Makna yang terkandung atas kebijakan Jepang tersebut adalah A. Jepang ingin melestarikan pengguna bahasa Jepang di Indonesia. B. Buku-buku dari barat tidak sesuai dengan budaya Jepang. Dan C. Penggunaan bahasa Jepang diterapkan akan menimbulkan simpati bahasa Indonesia. C. Jepang bertujuan menyapu bersih pengaruh Belanda dan sekutu di Indonesia. Begitu dahsyatnya. Semua hal terkait Belanda dan sekutu dianggap tidak menguntungkan Jepang. Jadi pembahasnya adalah cuma menyapu bersih pengaruh Belanda dan sekutu. Pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta memajukan bahasa Jepang dan pelarangan penggunaan buku-buku dari barat. Kalender Jepang mulai diterapkan, patung-patung yang berbau barat dirobohkan. Usaha lain yang dikampanyekan oleh Jepang untuk meyakinkan rakyat Indonesia adalah bahwa mereka dan bangsa Jepang merupakan saudara sepertujuan dan perang yang luhur untuk membentuk tanam baru di Asia. Jadi jawabannya adalah D. Jepang bertujuan menyapu bersih pengaruh Belanda dan sekutu Indonesia. Melanjut ke soal yang terakhir. Salah satu penyebab konflik antara kelompok Islam dan kelompok Timur pada saat pembahasan Piagam Jakarta adalah A. Perbedaan pandangan tentang jumlah poin yang ada pada Piagam Jakarta. B. Piagam Jakarta dianggap sebagai rekaan semata yang dibuat pemerintah Jepang. C. Adanya kalimat kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. D. Penolakan terkait tokoh yang menandatangani Piagam Jakarta. Dan E. Tidak memasukkannya Papua sebagai bagian dari NKRI. Jawabannya adalah pembahasannya pada 22 Juni tahun 1945 Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta semula mengandung permasalahan terkait isi dari sila pertama, dan Piagam Jakarta sila pertama berbunyi
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dapat tantangan dari perwakilan masyarakat Indonesia Timur yang diwakili oleh Jones Lotanheri. Ia menyampaikan kepada Mohatta bahwa masyarakat Indonesia Timur mengancam akan mengundurkan diri dari negara RI dan membentuk negara sendiri jika sila pertama tersebut tidak diubah. Baik, jadi jawabannya adalah C. Tidak dimasukkan Papua sebagai sebagian dari NKRI. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setidaknya nonton biar dapat pahala. Oke.